Assalamualaikum solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harapkan teman-teman selalu dalam keadaan baik dan selalu semangat, jaga kesehatan selalu ya. Hari ini kita akan belajar PKLH teman-teman. Sebelum belajar PKLH, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solih-solihah, hari ini kita belajar PKLH kelas 2 bab 2 tentang manfaat tanah. Peta konsep hari ini adalah kita membahas tentang manfaat tanah. Manfaat tanah itu ada dua ya teman-teman. Manfaat tanah bagi makhluk hidup dan cara mengolah tanah sebagai sumber penghasilan. Manfaat tanah bagi makhluk hidup ada 3 ya teman-teman. Untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengolah tanah sebagai sumber penghasilan ada beberapa ya teman-teman. Untuk pertanian, perkebunan, gerabah, dan tembikar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui permainan kotak huruf, teman-teman dapat menemukan cara mengolah tanah dengan baik. Melalui pengamatan, teman-teman dapat menghubungkan teks dan gambar manfaat tanah dengan tepat. Dengan memanfaatkan tanah untuk tanaman, teman-teman dapat mengimplementasikan rasa peduli terhadap tanaman yang ada di sekitar kalian dengan penuh tanggung jawab. Melalui petunjuk, teman-teman dapat mencoba mempraktikkan cara memanfaatkan tanah untuk menanam tanaman yang benar. Dengan membuat gerabah sederhana, teman-teman dapat berkreasi segala bentuk hewan yang ada di sekitar dengan kerjasama dengan teman-teman kalian. Kita belajar tentang mengolah tanah sebagai sumber penghasilan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Indonesia memiliki tanah yang subur. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah petani atau bercocok tanam, teman-teman. Selain digunakan untuk bercocok tanam, tanah dapat diolah menjadi kerajinan melalui bernilai ekonomi yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satu olahan tanah adalah gerabah. Kerajinan gerabah adalah tanah liat yang dibentuk menjadi barang dan dibakar, teman-teman. Mari mengamati. Manfaat tanah untuk tanaman adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan akar, teman-teman. Ayo amati gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan pertumbuhan dari tanaman mulai dari biji hingga tumbuh menjadi buah yang siap dipanen. Dari biji, kemudian tumbuh tunas, bertumbuh, berbunga, dan akhirnya berbuah ya teman-teman. Mari lakukan. Ayo cari kata di dalam kotak kuning berdasarkan kata yang ada di kotak hijau dengan menarik garis. Diawali dengan kata makan. Mari kita cari subur. Subur di mana ya? Nah, ini subur teman-teman. Kemudian kita cari oksigen, ya. Kita cari oksigen, di sini oksigen. Kemudian humus. Ada lagi tumbuh, kemudian pohon, kemudian akar, kemudian zat hara, air, dan sumber, ya. Ini kata-kata untuk pertumbuhan pohon ya teman-teman. Ayo belajar menanam tanaman di sekolah atau di rumah kalian. Menanam merupakan pengalaman yang menyenangkan teman-teman. Apalagi tanaman kita tumbuh subur dan menghasilkan. Bagaimana caranya? Kita lihat ya satu persatu. Pilihlah jenis tanaman, buah atau sayur yang akan kita tanam. Siapkan lahan atau media tanam yaitu tanah, sekam,
atau pupuk kandang organik. Masukkan bibit tanaman ke dalam media tanam. Ingat, jangan terlalu dalam dan tidak menekan atau menepuk tanah. Tujuannya agar bibit mendapatkan sirkulasi udara yang cukup untuk tumbuh. Setelah bibit tertanam, siramlah tanaman tersebut. Siramlah tanaman setiap hari dengan air yang cukup. Berilah pupuk secukupnya pada tanaman tersebut. Setelah menanam, kalian dapat membuat karya seni dengan memanfaatkan tanah liat atau lempung. Caranya seperti ini ya teman-teman. Siapkan koran sebagai alasnya. Letakkan plastik atau papan kayu di atasnya. Basahi tangan dengan air, kemudian ambil tanah liat secukupnya. Tekan-tekan dan remas-remas tanah liat sampai terasa lembut. Buatlah bentuk sesuai yang dengan kalian inginkan. Jemurlah tanah liat yang sudah dibentuk tadi hingga mengeras, teman-teman. Kalian dapat berkreasi, membentuk apa saja yang ada di sekitar kalian. Ciptakan karya unik bersama teman atau orang tua kalian. Ya. Mari membaca. Penangkaran buaya. Kota Balikpapan memiliki keanekaragaman hewan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Contohnya penangkaran buaya yang ada di Tritip. Untuk melindunginya, kita berusaha menjaga habitatnya. Misalnya yang perlu kita jaga adalah tanahnya. Tanah merupakan salah satu yang menjaga keseimbangan alam tempat hewan tinggal. Tanah merupakan salah satu sarana produksi dari berbagai tanaman. Tanaman merupakan sumber makanan untuk beberapa hewan, teman-teman. Tanah juga sebagai tempat hewan tumbuh dan berkembang biak. Tunjukkan gambar yang tepat untuk jenis-jenis hewan atau makanan yang sesuai dengan gambar. Ya, cacing dimakan apa ya? Cacing dimakan tikus tanah ya teman-teman. Biji-bijian dimakan apa ya? Dimakan ayam. Kemudian madu dimakan oleh beruang madu. Dan kancil dimakan oleh harimau. Dari berbagai hewan yang sudah kalian kenal, dapatkah kalian mengelompokkan hewan yang hidup di dalam tanah dan di atas permukaan tanah? Contoh hewan hidup di dalam tanah adalah ada cacing, ada jangkrik, dan ada undur-undur. Contoh kelompok hewan di permukaan tanah adalah ada sapi, ada ayam, dan ada harimau. Mari simpulkan. Manfaat tanah selain sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup, tanah juga dimanfaatkan sebagai pembuatan tanggul untuk mencegah luapan lumpur di sungai. Selain itu, tanah juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam berupa gas alam dan minyak bumi yang akan diolah menjadi bahan bakar. Di antaranya ada bahan bakar rumah tangga misalnya minyak tanah atau gas LPG. Bahan bakar industri, contohnya untuk pengolahan plastik, karet, dan sintetis. Bahan bakar kendaraan, contohnya bensin dan minyak solar. Begitu ya teman-teman, pembelajaran berakhir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.